Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki kebaktian dengan penuh rasa syukur. Karena pertolongannya yang tak pernah terlambat, karena kasih setianya yang sempurna. Hari ini kita dihimpun dalam rengkuhan cinta kasih-Nya. Marilah kita bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian bagi Allah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Matius 13 ayat yang ke-30 berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar. Dan karena itu ya Tuhan, kami tak akan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milikku.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan segala kerendahan hati kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dan juga kita meminta penyertaan Roh Kudus agar setiap kali firman Tuhan diberitakan, setiap kali itu juga kita diubahkan. Kita berdoa. Segala syukur hanya bagi Tuhan, Allah Sang Pencipta dan Pemelihara, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang sungguh mengasihi dan bahkan memberikan kepada kami damai sejahtera setiap waktu. Tuhan, saat ini di hadapan-Mu, di hadapan Allah yang Maha Tahu, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami jikalau Engkau selalu mendapati kami menjadi pribadi yang tidak menyenangkan hati-Mu, tidak mencari kehendak-Mu, bahkan berpijak pada pengetahuan dan akal budi diri kami sendiri, dan bahkan berpijak kepada ego kami. Tuhan, ampunilah segala dosa kami, umat yang lemah, yang rapuh, dan yang senantiasa membutuhkan anugerah-Mu. Saat ini biarlah firman Tuhan memberikan kepada kami kehidupan yang baru, kesegaran yang baru, dan mendorong kami untuk berkomitmen, supaya kami bukan saja mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman dalam hidup sehari-hari kami. Berbicaralah ya Allah, kami umat-Mu sungguh sedia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya
seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam hidup sehari-hari kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali perenungan hari ini, saya mengajak kita untuk menilik pola-pola relasi yang ada dalam kehidupan kita. Tidak jarang bahwa kita menemukan bahwa ada begitu banyak pola relasi yang seperti lalang. Misalnya, ada pola relasi yang disebut dengan bermuka dua. Ada orang-orang yang memuji kita di depan kita. Ia menjadi orang yang sangat mengapresiasi kita. Oh, kamu hebat, kamu keren, 2 jempol deh. Tapi di belakang kita, dia bilang sama temennya, ah, gak gitu juga, jelek kok. Di depan kita dia terlihat baik, tapi di belakang kita ia sungguh tidak baik. Atau kita melihat pola relasi seperti simbiosis parasitisme. Orang-orang yang ngegandulin kita terus, persahabatan-persahabatan kita ternyata bukan simbiosis mutualisme. Yang ada adalah parasitisme. Ujung-ujungnya merugikan. Ujung-ujungnya untuk kepentingan egonya sendiri, sama-sama kongsiansi barengan, tapi ternyata di ujung dari apa yang kita sedang kerjakan bersama, ia senantiasa menjadikan diri kita sangat-sangat rugi. Atau kita melihat pola relasi seperti pagar makan tanaman. Apa artinya? Mereka yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, ya, tapi tidak seperti yang diharapkan. Kehadirannya justru membuat kita tidak aman. Kehadirannya justru membuat kita tidak sejahtera. Keputusan-keputusannya membuat kebimbangan banyak orang. Atau yang terakhir, mungkin masih ada begitu banyak hal yang lainnya. Saya mengajak kita melihat pola relasi toksik. Mereka yang menjadi racun dalam diri kita melalui apa sih? Mungkin akan terlihat melalui cara pandang dia terhadap sesuatu. Kok kayaknya temenan sama dia semuanya negatif. Semuanya dia pandang dengan sangat negatif. Dan kemudian tidak memberikan kita kesempatan atau kebebasan untuk melontarkan apa yang menjadi pendapat kita. Hati-hati dengan pola ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bertahan dalam kebenaran sekalipun kita dikelilingi oleh pola-pola relasi yang tidak ideal. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk memahami beberapa hal. Yang pertama, mari kenali diri kita. Kita ini siapa sih? Kita ini lalang seperti orang-orang yang tadi kita bicarakan, atau sesungguhnya kita sudah menjadi gandum. Orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu ingat ya, lalang dan gandum itu kayak orang kembar. Sangat mirip, mungkin hampir gak ada bedanya. Sama seperti anak kembar. Kelihatan bedanya pada waktu apa? Pada waktu kita menjalin relasi, karakternya, kebiasaannya akan terlihat. Lalang dan gandum itu packagingnya hampir sama. Tapi ia akan kelihatan ketika ia berbuah, ketika ia bertumbuh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba untuk membedakan apa lalang dan apa gandum. Lalang dalam bahasa Mandarin disebut dengan tu mai, yang berarti beracun. Sedangkan warnanya hitam.
Berbeda sekali dengan gandum. Warnanya putih dan sangat diyakini bahwa gandum itu sangat membuat hidup kita sehat. Seperti biskuit gandum yang saya pegang ini. Kalau kita menjadi orang-orang yang cukup bijaksana, pilihan kita pasti lebih memilih gandum daripada roti atau biskuit dengan bahan dasar yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa mengenali diri ini menjadi bagian yang penting? Kalau kita tidak mengenali diri, bagaimana mungkin kita akan mempertahankan kebenaran? Mengenali diri secara jujur menjadi bagian yang penting. Kalau saya selama ini menjadi lalang, akui, tidak apa. Dan segera bertobat, segera berubah. Tapi, kalau setelah mengevaluasi diri dan kemudian kita mendapati bahwa kita adalah gandum, mari upgrade. Mari tingkatkan kualitas kita. Yang biasanya kita menjadi orang yang cincailah untuk dosa itu mah nggak apa-apa, ya. Upgrade diri, pertahankan yang benar, tetaplah harus menjadi benar. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua menolong kita bagaimana supaya kita bisa tetap bertahan sekalipun kita dikelilingi oleh lalang-lalang di sekitar kita. Bagian yang kedua menolong kita, mengajak kita supaya kita hidup berdampingan, bukan melarikan diri. Lihat apa yang terjadi dalam ayatnya yang ke-28. Di sana para pekerja itu rasanya ingin segera mencabut lalang itu. Tapi Tuhan bilang, enggak, jangan. Nanti yang gandum ikutan tercabut loh. Nah, rasanya kalau kita diperhadapkan dengan sesuatu atau seseorang atau mungkin banyak orang yang mengganggu hidup kita, rasanya kita pengen segera kabur ya. Rasanya kita pengen segera melarikan diri dari situasi itu. Atau kalau bisa dibasmi aja. Gimana caranya supaya saya tidak lagi berhubungan dengan dia? Mungkin di-block kontaknya atau di-delete atau semua hal akan kita kerjakan supaya kita lepas dari si lalang-lalang itu tadi. Tapi Yesus mengatakan jangan cabut. Nanti pada waktunya akan kelihatan kok siapa lalang, siapa gandum. Siapa yang selama ini tidak menjadikan dirinya sebagai berkat, siapa yang selama ini menjadi berkat. Lihat apa yang difokuskan oleh Yesus. Yesus sangat fokus terhadap pertumbuhan daripada upaya penyingkiran. Sebab upaya penyingkiran menghabiskan banyak energi dalam diri kita. Sementara upaya pertumbuhan membuat kita fokus menjaga diri kita dengan sangat baik, menjadi orang-orang yang tetap berintegritas. Nah, mari hidup berdampingan, bukan kemudian membasmi, sebab kita akan habis energi. Seperti situasi saat ini, bukan? Lihat dan dengar apa yang Presiden Jokowi katakan. Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus COVID tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Presiden kita juga mengatakan hidup berdampingan. Sebab kita tidak tahu kapan wabah ini berakhir. Hidup berdampingan sebab upaya-upaya kita untuk membasmi ternyata belum menunjukkan hasil yang baik. Hidup berdampingan. Tetaplah melakukan bagian-bagian kita dan jangan terlalu sibuk dengan upaya penyingkiran. Tetapi fokuslah pada upaya pertahanan dan pertumbuhan dalam diri kita. Charles Darwin mengatakan manusia yang paling kuat itu siapa? Manusia yang paling kuat adalah manusia yang mampu atau memiliki kemampuan beradaptasi, yang mampu mengubah dirinya sesuai dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Bukan manusia yang hanya mengandalkan logika. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga,
Bagian ini rasanya saya tidak perlu untuk mendetailkan sebab Bapak Ibu harus kembali mengingat khotbah minggu lalu. Bagaimana supaya kita bisa bertahan dalam kebenaran. Jadilah pendengar-pendengar yang baik. Kalau punya telinga, dengarkan dengan seksama. Ada begitu banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar. Berapa persen kita melakukannya? Ada begitu banyak nasihat dan ada begitu banyak petuah yang ada dalam diri kita. Tetapi sudahkah kita menjadi pendengar-pendengar yang baik? Kita bisa tetap bertahan di tengah-tengah lalang yang mengitari kita kalau kita menjadi pendengar yang baik akan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lihat hasilnya. Dalam sepanjang proses kehidupan yang akan kita jalani, orang yang tetap bertahan sebagai gandum, maka kehidupannya akan bercahaya. Ia akan menjadikan dirinya sebagai berkat bagi banyak orang. Ia menjadi orang-orang yang menginspirasi, menjadi teladan, menjadi contoh yang baik, menjadi pengikut Kristus yang baik. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tetap menjadi lalang, pada waktunya di sanalah akan terdapat kertakan gigi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah mudah menjadi seorang gandum di tengah-tengah lalang. Tapi ingat, bukankah Tuhan memberikan kepada kita kekuatan setiap hari, sehingga setiap firman Tuhan yang dihadirkan dalam hidup kita, kita menjadi pelaku di dalamnya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami. Saat ini kami menyatukan hati, berdoa, bukan saja bagi bangsa dan negara Indonesia, tetapi untuk seluruh dunia. Tuhan, kami masih dilingkupi oleh wabah. Tetapi biarlah penyertaan Tuhan juga senantiasa melingkupi kami. Ada begitu banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk beradaptasi. Berikanlah kepada kami hikmat untuk mengambil segala keputusan-keputusan yang ada. Tuhan, saat ini kami juga hendak berdoa. Kiranya semua upaya pemerintah, tenaga medis, dan semua pihak yang bahu-membahu dan bergandeng tangan, Tuhan menaruh berkat atasnya, sehingga wabah ini berlalu dalam rancangan dan waktu Tuhan saja. Kami saat ini juga hendak berdoa bagi jemaat Tuhan yang masih terus bekerja dalam situasi ini. Tidak mudah bagi kami untuk terus bekerja dan melayani, sebab selalu saja ada ancaman yang mengitari kehidupan kami. Tetapi ya Allah, kuatkan dan teguhkanlah hati kami, pimpin kami, sehingga kami tetap mawas diri dan tetap menjadi gandum
bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif. Tuhan, saat ini kami juga hendak berdoa bagi jemaat Tuhan yang berusia lanjut. Kami bersyukur untuk pertambahan usia tahun demi tahun. Kami bersyukur ya Allah untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Sekalipun kami mendapati bahwa tubuh kami mulai rapuh, tetapi karya dan pengasihan Tuhan tidak pernah rapuh. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan memelihara kami. Dan dalam masa tua yang kami jalani, kiranya Engkau bersama dengan kami, menjadi pribadi yang memberikan kepada kami penghiburan setiap waktu. Tuhan, kami saat ini bersama dengan BPK Penabur hendak bersyukur untuk 70 tahun perjalanan sebagai sebuah lembaga pendidikan, untuk 70 tahun perjalanan dan karya yang kami berikan bagi Indonesia. Dan kiranya Tuhan memberkati semua elemen, semua komponen yang ada di dalamnya, sehingga sungguh menjadi lembaga pendidikan yang menjadikan dirinya sebagai berkat bagi banyak orang, banyak yang dididik, banyak yang akan bersedia untuk menjadi berkat. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi GKI Gunung Sahari, gereja Tuhan. Kami bersyukur Engkau memelihara gerejamu. Dan kiranya Tuhan memelihara setiap kehidupan kami. Melalui persembahan-persembahan yang kami haturkan, melalui setiap talenta-talenta yang kami berikan, biarlah semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan GKI Gunung Sahari tetap menginspirasi, tetap menjadi contoh yang baik bagi banyak orang di sekeliling kami. Majelis jemaat yang terus-menerus berproses, mengambil keputusan dalam setiap situasi. Tuhan anugerahkan hikmat dan pengertian. Ini doa syukur kami ya Allah, yang juga kami naikkan dalam doa yang Kau telah ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, mari menaikkan syukur kita kepada Dia Sang Sumber segala berkat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Persembahan Bapak Ibu Saudara dapat diserahkan secara langsung ke gereja jika nanti Tuhan sudah menganugerahi kita kesempatan yang baik ke gereja. Atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkannya melalui transfer ke rekening gereja BCA 391 300 2268 atau melalui virtual account di 07 175 00 diikuti nomor anggota dengan berita persembahan kebaktian. Bapak, Ibu, Saudara juga dapat membawa persembahan yang sudah terkumpul dengan menempatkannya dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja di setiap hari kerja. Majelis Jemaat juga menyediakan QR Code dari Maybank supaya dapat digunakan dalam persembahan mingguan. Mari kita berdoa membawa syukur kita dengan bangkit berdiri. Tuhan yang penuh dengan anugerah, kami menaikkan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Berkat-berkat yang kami tidak dapat hitung satu persatu sebab terlalu banyak. Sekalipun kami sedang dalam kesulitan dan berbagai keprihatinan, namun sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terimalah ucapan syukur kami yang berasal dari ketulusan hati dan apa yang ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Suatu saat nanti akan terjadi pemisahan antara gandum dan lalang. Gandum akan masuk ke lumbung Tuhan dan lalang akan dibakar habis. Oleh karena itu milikilah karakteristik sebagai gandum dan bukan lalang. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. We satisfy your soul.